Gak ngerti hati ini seperti apa, kita gak ngerti, dan memang benar-benar gak ada yang ngerti. Hati seperti apa ya mata kita ngelihat, mata kita merem ya gelap. Itulah Allah. Jadi seorang yang kosong hatinya karena gak ada ilmu di diri orang itu. Dan mereka ulama-ulama, orang-orang alim itu memberikan kita ilmu. Ya, dari apa? Kitab-kitab mereka, keterangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Ya, ketika nuzulul Quran, itulah yang dikatakan ketika di bulan Ramadan Allah turunkan itu, ya, di Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini kalam-kalam mereka orang-orang alim itu bil qalam, dengan mereka menulis, dan itu menunjukkan luasnya ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-haqqa bil yakin wa adman binurin wa qalaba bisirin wa adwa'a bidain wa syafi'ir rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ila akhir ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, siang dan malam Allah atur sepatutnya kita bersyukur, mensyukuri apa yang dikatakan matahari ketika terangnya, dan bulan di malamnya, dan bintang-bintang di malamnya, dan bagaimana berganti itu siang dan malam. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah daripada badan ini ataukah sesaat nanti akan diletakkan kita di makam-makam, di kubur-kubur itu, atau mendapatkan insyaallah daripada kita banyak salawat ke Rasulullah, banyak kita mengingat Nabi Muhammad, insyaallah kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati irahibul imdai, mudah-mudahan setaafiyah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan dijadikan waladun saleh, dijadikan bintun salihah, dijadikan apa segala sesuatu manfaat apa dalam hidup itu, sesuatu yang bisa dicerna menjadi baik dan akhir mendapatkan hasil dan mendapat sehat badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan khamrun atau minuman keras, minuman yang memabukkan itu haram untuk diminum. Ya nggak mungkin dimakan, namanya minuman. Kenapa kok diharamkan? Ini dia menghilangkan akal. Ya, jadi pikiran orang nggak fokus, gagal fokus. Kalau bahasa sekarang gagal fokus. Jadi konsentrasi hilang. Sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, haram. Khamar wal maisir dan yang serupa. Nabi Muhammad SAW Anda diumpamakan Rasulullah suatu keindahan Nabi. Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini melebihi indahnya Rasulullah Nabi Muhammad. Apapun yang memabukkan, segala yang membuat orang lupa, sekeras apapun racun, setajam apapun pisau, seindah apapun itu rembulan, seterang apapun itu cahaya matahari, samsud duha dikatakan, matahari di waktu keluar di pagi hari, nggak mampu menandingi keindahan Zainal Wujud. Begitu bagusnya Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah. Ketika ulama-ulama menata, menulis, menjadikan kutubu hadis, kitab-kitab yang mana dari ucapan Rasulullah atau disebut hadis Nabi, termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Mereka orang-orang alamah. Andai kata matahari itu membuat kagum mata manusia, mereka memikirkan bagaimana aku akan kagum kepada terangnya matahari, sedangkan dia Rasulullah lebih bercahaya. Nabi Muhammad SAW lebih munawwar, bercahaya daripada terangnya matahari. Bahkan yang paling menyilaukan bila perlu di setengah-tengah siang hari, nanti jam 12, tetap cahaya Nabi. Bahkan matahari diriwayatkan nggak bisa menjadikan bayangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak ada bayangannya Rasulullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ini ulama yang sangat tawadhu. Bulan menyaksikan aulia-aulianya Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, Syekh Maulana Saman Al-Madani, wali-walinya Allah min ahli thariqah. Al-Imam An-Nawawi memandang kepada kerendahan hati, at-tawadhu, menghambakan dirinya. Orang yang merendahkan hatinya atau seorang disebut rendah hati, tawadhu, akan terlihat Nabi Muhammad SAW dalam akhlak orang tersebut. Kenapa? Karena orang-orang itu mengikuti ataupun berjalan
ala tariqatu Sayyidina Muhammad, dalam jalan Rasulullah Nabi Muhammad. Karena Rasulullah Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in, pemimpin orang-orang tawadhu, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhum, sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad SAW. Mereka bersolawat dan mereka mengatakan apa-apa yang diamanahkan guru-guru mereka amanah. Kenapa Habib kalau nggak amanah? Jangankan seorang yang alim, jangankan seorang yang hanya sekedar guru. Andai kata orang yang Allah beri kemuliaan, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khianat, Allah akan memberikan hukum seperti orang-orang pemabuk. Dia minum khamar yang hanya itu membuat lupa. Begitupun akal manusia, di saat manusia di hati mulai memikirkan perkara-perkara yang membuat dia lupa kepada Allah. Walaupun orang itu alim, walaupun orang itu berilmu, ilmunya 2000 gudang misalnya. Rasulullah Nabi Muhammad Madinatul Ilmin, kotanya ilmu Rasulullah. Begitu mereka mempunyai beberapa gudang ilmu. Wah, ini ilmu nggak sembarangan, Bib. Ilmu ini begini, tapi bukan ilmu yang manfaat. Dia membawa ilmu itu dari kota Nabi Muhammad. Dibawa ilmu maling. Na'udzubillah. Akhir kal khamran, seperti orang yang ia lupa kepada Allah, sakran, mabuk. Dan andai kata tulisan-tulisan alim al-ulama itu enggak sampai, ya keadaan itu enggak akan seindah tempat-tempat yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga tempat-tempat tersebut Allah tunjukkan kepada orang-orang saleh, qaum salihin, orang-orang yang di hati mereka hidup pengabdian karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Dikatakan Al-Alama Al-Habib Sakhan Ibn Ali Asghaf, At-tawadhu min al-ma'rifah. Al-Habib Sakhan bin Ali Asghaf, Pasuruan di Jawa Timur. At-tawadhu min al-ma'rifah. Sebab orang itu dia lihat Allah, mengenali Allah, mengerti agama Nabi Muhammad. Dari orang itu tersebut, orang itu tawadu, ahlul ibadah, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad daripada ibadah, ma'rifah. Ma'rifat itu di saat seorang menghadirkan Rasulullah dan Nabi hadir, Nabi memperhatikan orang itu. Termasuk Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu mendapatkan lautan keberkahan Nabi Muhammad, mendapatkan keutamaan
dari dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kenapa harus lupa akan akhirat? Kenapa manusia ada yang bejat, nggak punya akhlak? Karena nggak kenal Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa akhlak mereka nggak terpuji? Karena mereka nggak memuji Allah seperti Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang itu nggak sepertinya suram, bib, nggak terang, wajahnya nggak bersinar? Karena nggak mendapatkan sir wajhur Rasul, nggak mendapatkan barakah pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dia soleh, ada orang yang nggak karuan, nggak benernya. Wamabu, ya, al-khamar ini sesuatu yang memabukkan. Ya. Terus rokok ini minal makruhat. Kenapa Nabi nggak ngerjakan? Kenapa kok Rasulullah? Ya, kenapa Nabi nggak mengerjakan sesuatu yang kita ngerjakan? Dan kenapa kok dihukumi itu makruh rokok? Di sini rokok namanya. Karena di saat matahari dia keluar, belum tentu di saat malam hari besok matahari akan keluar, belum tentu. Begitu juga zaman di saat Rasulullah hidup sampai di ketika Rasulullah wafat, terus di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman salafun salihin, arba'atu mazahib, Al-Imam Muhammad bin Idris, terus sampai di zaman Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, ini rokok ini dia seperti panjang seperti ini. Zaman-zaman dahulu rokok itu dia seperti besar atau cerutu segala macam. Walhasil dihukumi makruh minal makruhat. Ini tergolong, ya tergolong. Jadi kalau orang dia merokok disebut perokok, ya nggak haram. Yang haram khamar, yang membuat seorang itu lupa dan dihukumi Allah Subhanahu wa taala khamrun wal maisir dan yang serupa. Ya. Kalau rokok begitu dihisap, ya, itu laki-laki enak, ya. Karena ngerokok, ya nggak ngerokok ya sudah, nggak ngerokok ya udah, nggak ngerokok. As-salawat ke Rasulullah ini ibarat matahari terang di pagi hari akan menerangi seluruh alam. Kenapa Allah keluarkan matahari berguna untuk ketika as-sabah, ketika pagi itu terang. Kadang Allah menjadikan enggak terang, mendung. Kadang begitu. Bintang di malam hari kadang 1, 2 terlihat, kadang banyak bintang. Kalau bulan enggak. Kalau bulan setiap purnama itu 15 Hijriah. Pengetahuan kita semua manusia dari Rasulullah Nabi Muhammad Allah kehendaki. Siapa semua? Yuridillahi bihi khairan, yang dia Allah kehendaki pada orang itu kebaikan, yufaqihu fiddin. Dia orang faham, faqih akan ilmu agama.
Fikih ini sesuatu yang dia ketahui asal. Itu fikih. Ra'sul ilm dikatakan. Kalau misal matahari itu keluar di siang hari, pinter dia ahli fikih. Dia ngerti. Beneran matahari keluar di pagi hari. Oh pinter. Alim orang ini. Malam itu, kenapa malam ini harus dikatakan hitam? Lah padahal ada bulan, Beb. Bukan. Ada bintang? Bukan. Karena disebut itu malam harus aswad, harus hitam. Kenapa disebut ini siang, ini terang? Ya. Karena an-nahar. Karena siang. Ya. Karena matahari. Syams karena matahari. Jadi antara aswadul layal, hitamnya malam-malam itu menjadi terang karena asyamsu. Karena matahari, bukan rokoji samsu, ya. Matahari. Bahasa Arabnya syamsun. Pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah adakan di dunia ini. Minadz dzulumati ila nur. Dan betul-betul Rasulullah itu sebagai cahaya yang hanya Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala melihat lantaran cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diriwayatkan dalam rawi-rawi Maulid, termasuk Maulid Syekh Ja'far berjanji. Kenapa terus orang hidup? Lah Habib begitu mati gelap. Mati bukan tidur. Kalau merem memang gelap. Jangan samakan merem tidur dengan mati. Gak sama. Mati ini, oke, itu ditarik ruh. Karena dharbus saif seperti di sabet pedang 70 kali sabetan. Oke. Asal bagaimana rasanya mati? Rasulullah Nabi Muhammad merasakan itu. Lah terus gelap. Ataukah seorang itu susah dalam hidup berarti dia ini gelap? Kalau bahagia dia berarti terang? Bukan. Orang dikatakan hidupnya susah karena apa? Dia menyusahkan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu nggak bisa disalahkan. Andai orang menyalahkan malam, menyalahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Andai orang menyalahkan siang, dia salahkan Nabi Muhammad SAW. Andai kata orang dia menyalahkan dirinya sendiri, ini umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Bib? Ini kudu harus tanya. Menyalahkan diri. Karena segala sesuatu yang menjadikan lisan seseorang salah itu maklum. Manusia mahalul khata' wa nisyan. Kalau orang benar terus nggak mungkin. Ajaib ini bukan orang. Setengah dewa. Ya mustahil. Fikih. Mustahil. Nggak ada kira-kira dalam fikih. Ini kalau masuk ke sana bisa keluar apa enggak? Ini bukan, ini maling. Haram, bukan ilmu. Anda kata orang tidur terus kira-kira 4 hari, haram. Meninggalkan berapa kali sholat itu. Anda kata melihat bulan di siang hari, haram. Itu mengada-adakan keterangan Allah Subhanahu wa taala, murtad. Oke. Tapi Anda seorang itu menyatakan sesuatu dalam bukan masalah fikih, itu dia tidak dihukumi.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang tidur di waktu-waktu sholat tertidur enggak dihukumi dosa, uzur sholat. Orang lupa ketika waktu-waktu sholat enggak dikerjakan, dia lupa, enggak dihukumi dosa. Ketika dia lupa, tapi terus diqadha, diganti. Tapi ketika lupa itu enggak terhukumi meninggalkan sholat. Dikatakan orang itu seperti Nabi Muhammad, salah. Memang Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wajahnya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan bin Ali, walad Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak sama. Fi riwayah cara berjalannya itu Al-Husain, Sayyidina Husain yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Hasan enggak sama dengan Rasulullah SAW dalam berjalannya. Fakih. Habib, kenapa malam itu enggak turun seperti hujan? Bisa Allah turunkan malam seperti hujan turun. Hujan hitam. Malam itu luntur. Difikirkan bukan khayal. Difikirkan seorang ini bukan khayal. Khayal sesuatu yang tanpa ada akal, seperti mabuk. Hilang. Berarti bukan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, tapi menzalimi, menyakiti diri sendiri. Maka Allah berikan hukum haram. Apa kebutuhan Allah kepada maksiat manusia, sedang manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat melihat sesuatu, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini susah. Paling puasa Senin Kemis ngerti sunnah Rasulullah. Puasa apa? Puasa sunnah. Apalagi terus? Banyak sunnah. Nabi. Rawatib sunnah. Kadang nggak ngerti rawatib sunnah qobliyah, ba'diyah. Nabi kerjakan 4. Sebelum zuhur 4. Sesudah 4. Nabi rawatib 4. Fikih. Yufaqihu fid-din. Dia orang mendapatkan ridhonya Allah wa Rasulih dan Nabi. Kenapa? Kalau orang hidup mikirkan Allah nggak mikirkan dia. Karena Allah mikirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup mikirin Allah nggak mikirkan kita. Allah memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga gal Al-Imam An-Nawawi, satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di sana harus seseorang ini menempatkan diri ikhlas kepada apa keterangan yang Allah tentukan untuk melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Habib wajib mengikuti apa yang Nabi suruhkan. Semua aturan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Wajib. Haram anda seorang enggak mengikuti aturan agama ad-dinu Muhammad, ajaran Rasulullah Nabi Muhammad, bahkan terhukumi kafir. Di luar agama Allah. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan ketika mempersaksikan bulan di malam itu Rasulullah, setelah turun wahyu di Gua Hira, pulang Rasulullah ketakutan karena melihat malaikat Jibril alaihissalam.
Ini az-zainul malaikah. Malaikat yang paling utama, Sayyidina Jibril alaihi salam. Pemimpin Sayyidil malaikah, pemimpin malaikat-malaikat Allah. Dan ketika malam itu dikatakan nuzulul Quran 17 Ramadan, bulan yang merah. Rabi itu musim semi, bahasa Arab Rabiul Awal wal al-Mustafa. Ketika Rasulullah lahir itu ada Rabiul Tsani. Jadi di saat ulama alim-alim melihat hatinya apa yang kita baca dalam kitab-kitabnya, di saat kita melihat apa sesuatu yang terus menjadi diriku, menjadi kita, karena Rasulullah Nabi Muhammad ridho dengan apa? Ikhlas. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu awal? Alfi seribu barakahnya Allah Subhanahu wa taala, karena bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bayangkan setiap tahun fi syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, sehingga terharu, menangis orang itu, sangatlah bersyukur kepada Allah mendapatkan Lailatul Qadar setahun sekali. Belum diperhitungkan dalam waktu 1 abad, sekian tahun, 360 hari itu 1 abad, 100 tahun, berarti 100 Lailatul Qadar. Fakih. Andai kata bulan itu lari, nggak mau dapat, bulan nggak mau Lailatul Qadar ini, nggak mau di bulan Ramadan nggak mau, nggak bisa. Ya. Fakih. Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang memikir sesuatu fana. Tapi ketika mengikuti aturan Sayyidina Muhammad SAW, hadats Rasul, itu yang dikatakan al-haqa min rabbikum. Itu keterangan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Memang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia ini nanti pindah ke satu alam, pindah ke satu tempat, dari dunia yang fana ini ke tempat keabadian. Insyaallah kita ahli jannah, amin. Ya, kenapa? Haram. Allah haramkan orang yang di hatinya hubbur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah golongan kita orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah enggak pintar apa-apa, enggak apa-apa. Enggak harus pintar. Saleh yang penting. Karena enggak harus tekun, belajar enggak bisa tekun soalnya. Ada. Ya itu sama, enggak terlalu pintar. Ada yang alim luar biasa. Cerdas luar biasa. Ada. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad itu kuat. Kenapa? Karena ketika seorang dia mempunyai kecintaan itu, Allah berarti ridha kepada orang ini akan kecintaan Allah. Berarti fattabi'uni, Rasulullah katakan. Ya, Allah suruh Nabi mengatakan fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Berarti karena kecintaan itu walaupun sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan sesuatu insyaallah mengganggu orang yang ada di hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi terus siang di bulan Ramadan, siang-siang puasa, terus malam sembahyang tarawih, ya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah yang ikat di bulan Ramadan. Terus Id.
Id Syawal, Idul Fitri. Terus kiamat Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kiamat. Itu khabar min Rasul sallallahu Muhammad sallallahu. Yang mengkhabarkan itu, berketahuan itu ala ilmu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina 'anin nas. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, dikatakan. Segala sesuatu ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah terangkan disampaikan Rasulullah SAW sudah selesai. Semua. Apa yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada Rasul Allah, dia Nabi Muhammad Az-Zainul Makhluqat, bahkan sudah manusia, nabi-nabi dan rasul, semua makhluk Allah yang terindah, yang terhebat, yang terbagus, yang utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang dia selalu merasa lelah setelah ia melakukan apa-apa? Karena itu kelemahan. Al-khata'. Dan di saat seorang ini akan mendekati suatu pekerjaan haram ataupun nisyan, dosa, dia akan berbalik lagi kepada alam sadar, akan balik lagi kepada apa? Dirinya. Enggak, dia lemah lagi. Terus hidup seperti itu. Nanti di akhirat begitu yaumul hisab itu sudah enggak ada kotoran, enggak ada penyakit dalam diri manusia, khata' wa nisyan itu di akhirat. Kenapa? Karena sudah menjadi ahlil jannah, orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Merindukan Rasulullah Nabi Muhammad, menginginkan untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Ini sifat-sifat orang-orang soleh. Bersahaja kepada Nabi Muhammad, menginginkan untuk perkumpulannya dengan Nabi Muhammad. Ini sifat orang-orang yang soleh, yang dia saat di akhirat nanti akan berada dan selalu selama dunia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab, dikatakan Rasulullah. Kalau kita mendekat kepada al-ilmu, berarti kita mendekat kepada warasatul anbiya, guru, al-ulama. Kalau kita mendekat kepada al-ulama, berarti kita mendekat kepada al-ilmu. Dan ilmu Rasulullah dikatakan madinatul ilmin. Ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada Rasulullah itu, yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa-apa sesuatu yang ada di dalam diri kita manusia ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk manusia itu mencari sesuatu yang nafi', yang manfaat, yang mencukupi, yaitu al-ilmu. Yang kafah, yang mencukupi, yaitu anfa'uhu, manfaat untuknya. Dan ini yang dikatakan orang-orang saleh ini saleh dalam segala sesuatunya, dalam salatnya, dalam hidupnya, dalam apa segala sesuatu di dunianya. Dan setelah selesai ia bersama apa kebaikan, kesalehannya, husnul khatimahnya, mendapatkan nikmat akhiratnya. Dan itu yang dikatakan di saat seseorang merasakan keberkahan, di saat seseorang merasakan fadilahnya, yaitu apa? Daripada al-ilmu. Kenapa? Karena ilmu
segala sesuatu orang akan melihat sesuatu ini karena ilmu Allah berikan. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan di hati dan sesaat akan memerangi nafsu-nafsu dalam hidup, akan menghancurkan keinginan-keinginan. Dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya itu atau al-ilmu sebagai apa? Pengetahuan, sebagai penerang, sebagai cahaya yang apa? Menjadikan hati-hati kita manusia ini bercahaya atau enggak gelap. Seperti apa? Seperti terangnya matahari di siang hari yang terang benderang. Nah, ini wali-walinya Allah, orang-orang saleh, wali-walinya Allah. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan siang itu? Karena Allah mengibaratkan, Allah mengatakan bahwasanya manusia itu hidup di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan wa ja'alna nahara ma'asya. Dia manusia karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan inna akramakum indallahi atqakum. Dia manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa? Karena segala sesuatu Allah jadikan, dan Allah berikan sesuatu itu kepada kita di akhirat nanti, yaitu amal-amal saleh kita atas apa? Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan itu yang dikatakan orang mendapatkan hasil akhir hayat husnul khatimah. Dan orang itu yang dikatakan orang yang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu selalu orang-orang saleh itu merindukan Ramadan. Dan di saat orang saleh itu mengenal, merindukan, bahkan ia sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ia akan mengetahui bahwasanya Rabiul Awal, di bulan di mana Rasulullah lahir. Dan ulama-ulama itu orang-orang alim wa ilmu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Susaat tanaman-tanaman manusia itu yang mana siang dan malam terus itu tumbuh. Karena mereka pandai, berakal, alim, pintar dalam mengurusinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Andai satu tanaman itu rusak, dia langsung bersegera untuk membenahinya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata yang sudah ia memang bukan ahli, hancur segala-galanya, itulah orang-orang kafir. Kalau dibenci bagaimana Habib? Kalau dibenci mau ngapain dibenci? Kebencian itu, kemarahan itu, kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW lebih kita cintai. Orang yang mengharapkan kecintaan Rasulullah, yang hidup dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah katakan fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Anda seorang ia mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus menjaga diri dari apa? Segala sesuatu supaya Allah hapus itu dosa. Orang itu fikih. Orang dihapuskan dosanya ada. Fikih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Andai kata Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hapuskan dosa. Orang-orang yang enggak percaya kepada dosa Allah ampuni. Salawat ke Nabi Muhammad Allah beri 10 pahala besar. Dan Allah hapuskan 10 dosa besar. Dan mikir, apa iya? Allah hapuskan 10 dosa besar.
dibersihkan Allah. Apa iya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak mengenali Rasulullah SAW, dia Allah sudah khatamallahu ala qulubihim sudah. Wa ala sam'ihim sudah dia tulis. Wa ala absarihim, dan matanya buta. Karena apa? Karena nggak ngerti Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hei orang, apakah kalian ini, kamu manusia di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, Khalik, enggak pernah memikirkan apa ketentuan Allah. Dan di sana orang menyatakan, aku hambamu ya Allah, enggak bisa. Itulah Imam An-Nawawi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i Muhammad Idris radhiyallahu anhu kagum kepada satu ayat. Orang yang beriman kepada Allah, dia enggak seperti orang-orang yang Allah makar, Allah buat urusan, Allah permasalahkan. Maka orang yang pada dunia mabuk-mabukan, ngelawan takdir, haram dilanggar, Allah akan buat makar. Na'udzubillah. Wa kadza terus maksiat apapun itu. Ilal ladzina amanu, di sana Imam Syafi'i kagum. Termasuk itu daripada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi matahari itu selalu menyaksikan manusia, bukan enggak, matahari cahaya. Tapi ada ilmu yang menyaksikan manusia. Al-Quran bukan. Apa Allah enggak mandang seperti manusia memandang? Al-qulub, hati. Kenapa hati ini enggak bisa dibelah-belah? Karena hati bukan bagian tubuh yang terlihat. Kau harus tusuk seseorang sehingga kau tembus kulit seseorang itu, kau lukailah itu segumpal darah itu, baru orang itu akan sampai mendapatkan sakit, mendapatkan terbelah hatinya. Tapi orang tidak susah. Orang kalau dia jahat, dia tinggal pisahkan orang itu dari ruh dari jasadnya. Na'udzubillah. Dan kata seterusnya. Orang-orang yang itulah orang ahli maksiat. Mabukan, khamrun, dan itu orang yang membunuh orang yang dihukumi menanggung dosa orang yang dibunuh itu. Na'udzubillah min dzalik, itu perbuatan keji. Dan manusia, pandangan manusia seperti apa? Manusia memandang, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat gulub hati. Wallahu a'lam. Enggak ngerti hati ini seperti apa, kita enggak ngerti, dan memang benar-benar enggak ada yang ngerti. Hati seperti apa ya, mata kita ngelihat. Mata kita merem ya gelap. Itulah Allah. Jadi seorang yang kosong hatinya karena nggak ada ilmu di diri orang itu. Dan mereka ulama-ulama, orang-orang alim itu memberikan kita ilmu. Ya, dari apa? Kitab-kitab mereka, keterangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Ya, ketika nuzulul Quran, itulah yang dikatakan ketika di bulan Ramadan Allah turunkan itu, ya, di Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Ini
kalam mereka orang-orang alim itu bil qalam, dengan mereka menulis, dan itu menunjukkan luasnya ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah. Bahrul ulum, lautan. Andai kata seorang menangis sekali untuk Nabi Muhammad, Allah akan bawa orang ini keliling untuk melihat neraka-neraka. Allah akan bawa orang ini, Allah akan bahagiakan orang ini dengan ia teteskan sekali menangisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking utamanya Nabi Muhammad sallallahu. Dan itu Allah atur segala sesuatu, dan di sana indahnya hubbillah, kecintaan Allah. Andai mau kita melihat Rasulullah, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Dan itulah hidup orang-orang saleh. Riyadhus Shalihin. Itulah taman-taman yang dikatakan orang yang berada, yang selalu dilihatnya Nabi Muhammad dan selalu di hatinya Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala ittiba' Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia mendapatkan ridha Rasul, bermakna yaitu yang dikatakan dia dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yafaqaha fid din. Karena Allah akan terketuk, akan mendapatkan futuhul arifin seorang itu. Imam As-Sanqani Ali bin Muhammad Al-Habsyi katakan, Sahib Maulid Simtud Durar, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar mengatakan apa? Tanamkan di hati kita Nabi Muhammad, insyaallah tanaman seluruh alam semesta ini akan subur. Dengan kita menanam di hati kita Nabi Muhammad, Allah akan berikan futuh, akan dibuka untuk kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala karena lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.